Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kajian fikih atau tuntunan ibadah atau tata cara beribadah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ibadah itu sebetulnya salah satu wujud kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena ibadah ini bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama ketika kita beribadah, kita harus bersih, kita harus suci. Ini yang memungkinkan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa ketika kita mau sholat, kita harus bersuci, kita harus membersihkan dulu dengan cara apa yang disebut dengan berwudu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, di sana dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ayat tersebut memberikan pelajaran atau memberikan pengetahuan kepada kita. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini ayat yang menjadi dasar kita harus melakukan berwudu atau mensucikan diri ketika kita mau mengerjakan sholat. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan bahwa di dalam ayat tersebut tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Nah, ini kalau kita menggunakan tinjauan bahasa atau dari aspek kebahasaan, ini kalau diterjemahkan secara sederhana itu maknanya apabila kamu sekalian telah mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Karena kumtum itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini kan suatu kata kerja yang memiliki zaman yang sudah lewat. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam memahami ayat seperti ini, yang salah satunya kita harus mengacu kepada para ulama di dalam menafsiri ayat tersebut. Saya ambil salah satu pendapat dari Imam Qurtubi. Menurut Imam Qurtubi, yang dikehendaki dari idza qumtum ilas shalah adalah idza aradtumul qiyama ilas shalah. Berarti maksud dari idza qumtum ilas shalah adalah apabila kamu sekalian hendak mengerjakan, hendak berdiri dalam rangka menegakkan atau mengerjakan sholat. Nah, itu faghsilu, maka basuhlah dan seterusnya.
Nah, ini saya kira salah satu bentuk keluhuran atau salah satu bentuk dari ketinggian bahasa Al-Quran. Sehingga memang kita harus memahami betul kandungan-kandungan yang dimaksud oleh Allah di dalam suatu ayat. Di dalam ayat tadi Allah menyebutkan ada 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh, yaitu muka. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga itu menyapu sebagian kepala, menyapu sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Keempat anggota tubuh inilah yang kemudian disebut sebagai anggota wudhu. Berarti yang pertama adalah membasuh muka. Ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Membasuh muka. Jadi nanti ada perbedaan antara membasuh dengan mengusap atau menyapu. Nah, yang pertama itu kan menggunakan faghsilu, itu membasuh. Membasuh muka, faghsilu wujuhakum. Wajah yang harus dibasuh adalah dari sisi panjangnya itu dimulai dari permukaan dahi sampai kepada ujung dagu. Itu panjangnya. Kemudian dari sisi lebarnya itu dari telinga satu sampai ke telinga yang lain. Dari sini sampai sini. Nah, ini kemudian, mohon maaf ini saya lepas. Ini kemudian prakteknya atau untuk mengukur wajah yang harus dibasuh, karena tadi dari telinga satu ke telinga yang lain. Ini ke bawah, ini ditarik lurus ke bawah. Nah, gitu. Ini dari telinga satu ke telinga lain, kemudian ditarik ke bawah. Nah, berarti ketika kita membasuh itu dari atas ini sampai kemudian ke bawah. Nah, makanya ini ditarik lurus. Ini tadi ke sini, tarik lurus ke bawah. Nah, itulah membasuh muka atau muka yang harus dibasuh dalam berwudu. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ini masih menggunakan kata membasuh. Membasuh. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai dengan siku. Yang dimaksud dalam ayat ini itu minal asabi' ilal marafiq. Jadi di situ hanya dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Begitu. Seolah-olah hanya mengatakan seperti itu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi sebetulnya yang dimaksud ada ila berarti ada min. Ada sampai berarti ada permulaan. Permulaannya apa? Ujung jari minal asabi'i ilal marafiqi. Dimulai dari ujung jari sampai dengan sampai dengan siku. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi ketentuan sunat, sekaligus ini menjadi ketentuan sunat, bahwa ketika membasuh tangan itu sebaiknya sunatnya itu dimulai dari dari atas sampai ke bawah. Airnya itu yang baik adalah dimulai dari atas sampai ke bawah, bukan dari siku ke jari ini, bukan, tapi dari jari ke siku. Dan saya kira bagi orang-orang yang sudah berkesempatan naik haji, desain dari
tempat berwudu, kalau di bahasa Jawa itu panturannya, apa itu, kerannya itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena dimaksudkan agar air itu jatuhnya itu dari jatuhnya itu dari jari kemudian turun ke siku. Nah, itu yang disebut dengan desain sunnah. Istilah saya itu desain sunnahnya itu seperti itu. Airnya tinggi sehingga sehingga jari bisa di atas, kemudian turun ke siku. Nah, itu yang dimaksud wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian hal yang penting dijelaskan, saya jelaskan juga. Ini jadi ada kesempurnaan di dalam membasuh tangan, yaitu membasuh tangan sampai siku. Nah, yang namanya siku itu adalah ini. Ini siku. Berarti awalnya penjelasannya adalah yang dibasuh adalah ini siku. Akan tetapi kalau tanpa membasuh atasnya siku, ini atasnya siku. Jadi karena tanpa membasuh bagian atas dari siku ini tidak menyebabkan tidak bisa sempurna di dalam membasuh siku, maka membasuh atasnya siku ini menjadi wajib. Nah, inilah dalam hal ini ketentuan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu. Jadi awalnya tidak wajib di sini. Yang sini tidak wajib. Karena ini atasnya siku. Siku itu hanya ini. Tapi karena tanpa membasuh sini tidak bisa sempurna, menyebabkan tidak bisa sempurnanya membasuh siku, maka kemudian membasuh atasnya siku itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Yang ketiga yaitu menyapu kepala. Nah, ini bedanya antara membasuh dengan menyapu. Kalau membasuh itu ada unsur isalatul ma'i, ada air yang mengalir, itu kalau membasuh. Tapi kalau menyapu itu tidak ada keharusan air yang harus mengalir, maka namanya wamsahu itu menyapu, atau dalam bahasa Jawa itu mengusap, diusap. Nah, yang diusap itu kepala yang mana? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi pada awalnya yang namanya kepala itu ya ini kepala. Tapi bahwa Allah itu sudah menyebutkan membasuh wajah. Allah sudah memerintahkan membasuh wajah. Maka yang dimaksud kepala di sini berarti bukan bukan kepala dalam arti secara keseluruhan, tapi yang dimaksud di sini adalah kepala yang ditumbuhi rambut. Nah, maka sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah membasuh sebagian. Kalau dalam para ulama di dalam memahami itu membasuh sebagian rambut kepala itu. Nah, kepala yang dimaksud sebetulnya adalah kepala di mana rambut itu tumbuh. Ya, memang di sini dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat membasuh sebagian dari kepala. Namun sebagian lagi ada yang berpendapat membasuh seluruh kepala. Nah, ini perbedaan ini sebetulnya diawali dari aspek kebahasaan, yaitu keberadaan huruf B. Wamsahu
biru'usikum. Nah, ini di keberadaan di huruf ba itu. Apa? Pendapat pertama, golongan pertama berpendapat bahwa huruf ba itu memiliki makna tab'id atau lit tab'id, menunjukkan arti sebagian. Berarti wamsahu biru'usikum artinya menjadi membasuh sebagian dari kepala. Itu. Nah, ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua berpendapat bahwa ba itu ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Hakikatnya berarti tidak ada. Tapi itu hanya ziyadah, hanya tambahan. Karena itu ziyadah, tidak memiliki makna, maka yang dimaksud sama saja dengan tidak ada ba, yang artinya berarti membasuh kepala, membasuh seluruh kepala. Itu pendapat yang kedua, karena memahami ba itu ziyadah. Nah, tapi pendapat ba sebagai ziyadah ini dibantah oleh kelompok yang pertama. Alasannya apa? Karena para ulama yang berpegang atau berpendapat litab'id, karena mereka berpendapat bahwa tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna. Maka tidak mungkin kalau ba itu tidak memiliki makna atau ba itu hanya ziyadah. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau saya secara pribadi, saya mengikuti pendapat yang mengatakan membasuh sebagian kepala. Itu menyapu kepala. Nah, yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa'ar julakum ilal ka'bain. Berarti membasuh kaki-kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini coba kita perhatikan. Jadi tadi sudah saya katakan di awal bahwa di dalam ayat tersebut anggota tubuh yang wajib basuh atau wajib sapu itu ada 4. Ada 4. Inilah yang kemudian menjadi fardunya wudhu. Namun di dalam kajian fikih yang kita jumpai, fardunya wudhu itu kebanyakan mengatakan bukan 4 tapi 6, yaitu ada tambahan niat dan tartib. Mengapa demikian? Nah, ini yang perlu dipahami juga. Jadi kalau saudara-saudara sekalian menyaksikan, ayat tersebut itu begini. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini satu, faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Sudah menyebutkan 2 anggota tubuh yang harus dibasuh. Tapi setelah itu, Anda perhatikan, wamsahu biru'usikum. Yang ketiga itu wamsahu biru'usikum. Kemudian yang keempat, baru wa arjulakum. Ini artinya arjulakum yang keempat ini tadi, atofnya itu ke faghsilu. Nah, ini ada lataiful isyarah di sini. Ada lataiful isyarah. Apa lataiful isyarahnya? Lataiful isyarahnya Allah itu menghendaki adanya tartib. Kenapa? Karena tadi Allah itu menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, tapi diselai oleh wamsahu biru'usikum. Kemudian baru yang keempat dikembalikan ke tadi, wa arjulakum, berarti faghsilu arjulakum. Nah, inilah yang menurut sebagian para ulama ini menunjukkan
isyarah adanya kewajiban tertib di dalam melakukan pekerjaan tadi. Maka kemudian fardunya wudu selain membasuh membasuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian menyapu sebagian kepala dan membasuh kaki, tambah satu lagi yaitu tertib harus dilaksanakan di dalam melakukan pekerjaan tadi. Itu tambahan pertama tertib. Tambahan yang kedua yaitu adanya niat. Dari mana munculnya niat? Wudhu itu termasuk bagian dari ibadah mahdhah. Karena wudhu termasuk bagian dari ibadah mahdhah, maka sah tidaknya amalan atau ibadah itu harus disertai dengan niat. Di sini berlaku kaidah yang diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan atau kalau ditafsiri itu innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya suatu pekerjaan atau suatu ibadah itu sangat tergantung pada niat. Maka kemudian muncullah tambahan kewajiban atau fardunya wudu, yaitu adanya niat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Nah, maka karena sah tidaknya suatu amal ibadah itu harus disertai dengan niat, maka niat itu adalah pertama, tapi dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Nah, itulah fardunya wudu, fardunya wudu yang kemudian menurut fikih itu ada 6. Seperti yang saya jelaskan tadi. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.